Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana sih cara aplikasi tandan kosong atau penempatan tandan kosong pada tanaman kelapa sawit kita. Jadi tandan kosong ini merupakan limbah dari pabrik kelapa sawit yang bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik pada tanaman kita. Jadi tandan kosong ini umumnya memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi, sehingga pemanfaatannya selain sebagai bahan organik juga kita nantinya dapat mengurangi pemberian pupuk kimia, yaitu pupuk kalium dengan sesuai standar yang telah diberikan. Artinya yang selama ini kita memberikan pupuk kimia atau pupuk KCL dengan jumlah yang standar yang sesuai dengan rekomendasi, dengan pemberian pupuk ataupun dengan pemberian bahan organik tandan kosong ini kita bisa mengurangi jumlahnya. Dengan satu syarat apa? Kita tidak boleh langsung mengurangi karena tandan kosong ini umumnya melapuk sekitar lebih kurang 6-7 bulan baru bisa melakukan pengurangan secara sempurna. Sehingga pada tahun pertama kita tidak bisa mengurangi pupuk secara drastis, maka pada tahun kedua setelah aplikasi ini kemudian kita pasang lagi aplikasi tandan kosong, kita bisa yakin mengurangi pemberian pupuk kimia, itu pupuk kalium pada tanaman kelapa sawit kita. Nah, pada umumnya penyusunan tandan kosong supaya sahabat petani pahamin, ada dua cara yang menggunakan secara mekanis, yaitu dengan alat berat ataupun alat penyerak tandan kosong. Itu biasanya dilakukan di yang seperti yang tunjukkan ini adalah gawangan mati, tapi dalam hal ini dilakukan paret isolasi, mungkin tujuannya agar supaya paret 21 agar supaya mungkin tanaman sawit ini lebih aman terhadap serangan ganoderma pada barisan-barisan tanaman yang terkena. Mungkin ini salah satu alasannya kenapa dibuat seperti ini. Ya, seperti kembali tadi, jadi kalau menggunakan alat mekanis, penyusunan tandan kosong itu dilakukan pada gawangan mati, menyusun panjang, menelusurin gawangan mati pada tanaman barisan kelapa sawit kita. Kemudian yang kedua dilakukan pada antar pokok, seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini adalah pohon dan itu adalah pohon dan ini adalah pasar pikul. Nah, disinilah di antar pohon yang dilakukan penyusunan. Nah, sebagai contoh aplikasi tandan kosong dalam standar dosis per pokok per hektarnya itu bisa digunakan antara 30 sampai 60 ton per hektar. Nah, sesuai tergantung kepada kemampuan petani ataupun pekebun. Contoh, kita lakukan gunakan dosis 30 ton per hektar. Dengan 30 ton per hektar kita bagikan dengan SPH kita 143, maka kita ambillah rata-rata 209 kilo per pokok. Nah, 209 kilo per pokok kalau kita ratakan satu angkong itu ada 50 kilo, maka satu titik ini harus memenuhi 4 angkong jumlahnya, sehingga kebutuhannya tetap 200. Nah, bagaimana sih cara menyusunnya? Nah, menyusunnya yang kita lihat ini sahabat petani, ini adalah satu lapis. Ini susunannya adalah satu lapis. Nah, walaupun kita lihat ini sudah berumur mulai terurai, ini prediksi adalah berumur 2 bulan. Nah, ini disusun sebelumnya adalah membentuk peta, disusun satu lapis untuk menghindari munculnya terserangnya tempat bersarangnya hama oriktes yang cukup membahayakan bagi tanaman kelapa sawit kita. Seperti ini sahabat petani, inilah fungsinya kenapa janjangan kosong ini disusun satu lapis seperti ini, yang saya sampaikan tadi, untuk menghindari tempat breeding seed ataupun berkembang biaknya hama oriktes. Kalau seperti ini nggak ada hama sahabat petani. Kalau seperti ini dilakukan, yakin ini untuk hama oriktes tidak akan bersarang. Tapi kalau kita susun secara 2 lapis, yakin hama oriktes akan berkembang biak bersarang di sini. Nah, di sini juga nantinya kita akan tengok, nanti akan akar-akar muda pada tanaman kelapa sawit ini akan muncul pada
susunan tandan kosong ini. Kita lihat di sini sahabat petani. Nanti akan muncul di sinilah akar-akar muda pada tanaman kelapa sawit kita. Nah, seperti ini sahabat petani. Yang saya tunjukkan ini adalah feeding growth, akar-akar muda. Sehingga nantinya apabila petani melakukan pemupukan dengan kondisi air seperti ini yang saya tunjukkan ini, petani bisa memupukkan di atas tumpukan tandan kosong ini. Kenapa? Karena akarnya di sini, maka akan mempercepat penyerapan pupuk tadi pada tanaman ini. Kecuali bisa juga kita gunakan di antar piringan, tapi masukan saya kalau dengan kondisi bersih seperti ini tanaman ini, maka bisa petani lakukan pemupukan di atas tumpukan ataupun petak tandan kosong ini. Kita lihat sahabat petani, wah buahnya cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Dengan sumuran ini, kalau petani memiliki ladang seperti ini, wah alangkah baiknya dilakukanlah pemupukan tandan kosong agar supaya petani bisa menambah bahan organik pada tanaman itu dan juga bisa mengurangi pupuk kimia. Nah, kita lihat sahabat petani, pertumbuhan tanaman sawit ini cukup luar biasa. Ini adalah generasi kedua tanaman kelapa sawit, sehingga alangkah baiknya juga kita harus banyak menambah bahan organik agar supaya dengan menambahnya bahan organik, mudah-mudahan jamur trichoderma yang kita berikan bisa berkembang dengan baik. Nah, seperti ini sahabat petani. Ini adalah posisi buahnya. Dengan tanaman sumuran ini cukup luar biasa. Seperti ini sahabat petani. Mudah-mudahan petani bisa mengerti dan memahami bagaimana sih teknik aplikasi. Nah, saya lupa, untuk penyusunan ini biasa dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia pekerja, dan alat yang digunakan adalah angkong dan gancu. Dan gancu itu agak tipis, tidak boleh tebal, bukan seperti gancu yang digunakan pada untuk panen buah sawit, agak tipis lagi dari yang digunakan pada tanaman sawit. Kenapa? Agar supaya mempermudah dalam nanti waktu ditumpukan tandan kosong di jalan bisa lebih gampang masuk ke dalam angkong. Seperti ini sahabat petani, kita lihat cukup luar biasa, pertumbuhannya bagus. Nah, buahnya pun cukup luar biasa. Nah, kalau dilihat dari jenisnya ini adalah tanaman dari varietas PPKS. Lihat dari buahnya. Nah, mudah-mudahan dengan ini petani bisa menahamin bagaimana sih cara penaburan untuk aplikasi tandan kosong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.